sahabat cerdas, berjumpa kembali dalam kelas matematika. Kali ini kita akan belajar tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Nah, misalnya kita memiliki bentuk umum dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Langkah pertama yaitu kedua ruas kita bagi dengan koefisien X kuadrat, yaitu menghasilkan persamaan yang baru X kuadrat ditambah B per A X ditambah C per A sama dengan 0. Selanjutnya kita pisahkan nilai konstantanya sehingga diperoleh X kuadrat ditambah B per AX sama dengan negatif C per A. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan kuadrat dari setengah kali koefisien X sehingga diperoleh X kuadrat ditambah B per AX ditambah kuadrat dari setengah kali B per A. Di sini koefisien X-nya tadi adalah B per A, ya. Nah, kalau ruas kiri ditambah kuadrat dari setengah kali B per A, maka ruas kanan juga ditambah komponen yang sama supaya tetap ekuivalen. Selanjutnya diperoleh bentuk X kuadrat ditambah B per AX plus B per 2A dikuadratkan sama dengan minus C per A ditambah kuadrat dari B per 2A. Ini tadi diperoleh dari pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sehingga bentuknya lebih sederhana menjadi B per 2A. Begitu juga yang sebelah sini. Nah, ruas kiri ini dapat kita ringkas menjadi X plus B per 2A kuadrat sama dengan minus dari C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Ini diperoleh dari B dikuadratkan hasilnya B kuadrat, 2A dikuadratkan hasilnya 4A kuadrat. Nah, karena di sini penyebutnya belum sama, maka kita samakan penyebutnya ke KPK penyebut, yaitu 4A kuadrat. Agar A sendiri menjadi 4A kuadrat, maka dia perlu dikalikan 4A. Oleh karena itu, pembilangnya juga harus dikalikan 4A, sehingga diperoleh bentuk yang baru, yaitu X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan min 4AC per 4A kuadrat ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Berikutnya, kalau penyebutnya sudah sama, maka kita dapat meringkasnya menjadi min 4AC plus B kuadrat per 4A kuadrat. Untuk ruas kirinya masih sama. Nah, supaya ruas kiri ini tidak ada kuadratnya, maka kedua ruas kita tarik akar sehingga diperoleh persamaan yang baru, yaitu X plus B per 2A sama dengan plus minus akar dari min 4AC plus B kuadrat per 4A kuadrat. Ini dari sini, ya. Nah, untuk pembilangnya ini, dia operasi penjumlahan itu bersifat komutatif. Nanti B kuadratnya bisa ditukar letaknya yang di depan. Sehingga nilai min 4AC plus B kuadrat ini nanti dapat kita tuliskan menjadi B kuadrat dikurangi 4AC. Kemudian nilai yang di dalam akar ini kita tarik akarnya, akar pembilang per akar penyebut, sehingga diperoleh X sama dengan min B per 2A plus minus akar dari pembilangnya tetap. Biarkan demikian, hanya kita balik urutan penulisannya, B-nya ditaruh di depan, min 4AC-nya yang di belakang. Kemudian akar dari 4A kuadrat adalah 2A. Nah, di sini penyebutnya sudah sama.
Oleh karena itu, nilai X1 atau X2-nya kita peroleh rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, sekarang mari kita latihan menggunakan rumus ABC untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat. Contohnya, kalau kita memiliki persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0, berarti kita memiliki nilai A itu adalah koefisien dari X kuadrat sama dengan 1. Kemudian nilai B-nya koefisien dari X yaitu 5. Dan nilai C adalah konstantanya yaitu 4. Kemudian kita tuliskan rumus ABC supaya lebih cepat hafal ya. X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian nilai A, B, dan C ini kita substitusikan sehingga diperoleh min B adalah min 5 plus minus akar dari B-nya diganti 5 menjadi 5 kuadrat. Kemudian min tetap min 4 kali A kali 1 karena A-nya sama dengan 1, C-nya 4 per 2A, 2 kali 1. Selanjutnya kita peroleh X12 sama dengan min 5 plus minus akar dari 25 dikurangi 16 per 2. 5 kuadrat itu 25, 4 kali 1 kali 4 hasilnya 16. Nah, 25 dikurangi 16 adalah 9, sehingga kita peroleh X12 sama dengan negatif 5 plus minus akar 9 per 2. Akar 9 sendiri yaitu 3, sehingga kita peroleh X12 sama dengan min 5 plus minus 3 per 2. Nah, sekarang nilai X1 kita ambil saja tanda yang atas sehingga min 5 ditambah 3 per 2 sama dengan negatif 2 per 2 atau sama dengan negatif 1. Sedangkan X2 nya adalah min 5 dikurangi 3 per 2 hasilnya negatif 8 per 2 atau sama dengan negatif 4. Contoh berikutnya, misalnya kita memiliki bentuk persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12 sama dengan 0. Di sini nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah negatif 8. Kalau ini negatif dituliskan ya anak-anak. Kemudian nilai C-nya adalah 12. Kemudian kita tuliskan rumus ABC seperti tadi. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jangan sampai keliru. Selanjutnya kita substitusikan. Nilai B-nya kita gantikan negatif 8. Nilai A-nya kita ganti 1. Nilai C-nya sama dengan 12. Sehingga diperoleh X12 sama dengan, ingat, ini negatif, B-nya pengganti B adalah negatif 8. Pengganti B-nya adalah negatif 8. 4-nya tetap, A-nya 1, C-nya 12, A-nya 1. Nah, minus dari bilangan negatif hasilnya positif. Sehingga min 8 kita peroleh 8. Kemudian akar dari negatif 8 kuadrat, bila negatif dikuadratkan hasilnya positif, positif 64. Kemudian min 4 kali 1 kali 12 hasilnya negatif 48. 2 kali 1 adalah 2. Selanjutnya 64 ini kita kurangi dengan 48 dulu, sehingga diperoleh X12 sama dengan 8 plus minus akar dari 16 per 2. Nah, akar dari 16 adalah 4, sehingga kita peroleh
X12 sama dengan 8 plus minus 4 per 2. Oleh karena itu, X1-nya sama dengan 8 ditambah 4. Kita ambil yang atas. 8 ditambah 4 per 2 sama dengan 12 per 2 atau 6. Sedangkan X2-nya kita ambil yang negatif. 8 dikurangi 4 per 2 sama dengan 4 per 2 atau 2. Contoh berikutnya sedikit berbeda. Nah, kita memiliki persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5 sama dengan 0. Kalau tadi nilai A-nya selalu 1, sekarang kita coba untuk nilai A-nya yang tidak sama dengan 1. Di sini nilai A-nya adalah 2, kemudian nilai B-nya adalah negatif 3. Ingat, kalau negatif kita sertakan tandanya. Kemudian nilai C-nya adalah negatif 5. Dengan rumus yang sama, kita substitusikan nilai A, B, dan C sehingga diperoleh X12 sama dengan minus dari negatif 3 plus minus akar dari B kuadratnya. Ingat, jangan sampai keliru, negatif 3 dikuadratkan dikurangi 4 kali 2 itu pengganti A, negatif 5 pengganti C, kemudian per 2 kali 2 karena A-nya 2. Nah, min 3 tadi menjadi plus 3, bilangan negatif dikuadratkan akan menjadi positif sehingga diperoleh X12 adalah min 3 sama dengan 3 plus minus akar dari min 3 kuadrat hasilnya 9, kemudian negatif 4 kali 2 hasilnya negatif 8. Negatif 8 kali negatif 5 adalah positif 40. Untuk penyebutnya 2 kali 2 adalah 4. Nah, 9 ditambah 40 hasilnya akan menjadi 49. Akar dari 49 adalah 7 sehingga X12-nya sama dengan 3 plus minus 7 per 4. Oleh karena itu X1 sama dengan 3 ditambah 7 per 4 atau sama dengan 10 per 4 bisa disederhanakan menjadi 5 per 2 atau 2,5. Sedangkan X2-nya adalah 3 dikurangi 7 per 4 atau negatif 4 per 4 hasilnya adalah negatif 1. Contoh berikutnya, kalau kita memiliki 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2 sama dengan 0, berarti nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 3, nilai C-nya adalah negatif 2. Rumusnya kita tuliskan seperti biasa, kemudian kita substitusikan nilai A, B, dan C. Min B, min 3 karena B-nya 3 saja ya. Kemudian B kuadratnya kita ganti menjadi 3 kuadrat. Min 4 tetap min 4 kali A, A-nya 2, C-nya negatif 2 per 2A, 2 kali 2. Nah, 3 kuadrat adalah 9, min 4 kali 2, min 8, min 8 kali min 2 positif 16 sehingga diperoleh bentuk yang baru X12 sama dengan negatif 3 plus minus akar 9 dari 3 kuadrat 16 dari min 4 kali 2 kali min 2, sedangkan 4 di sini dari 2 kali 2. 9 ditambah 16 adalah 25. Nah, akar dari 25 sendiri adalah 5. Oleh karena itu, X1-nya sama dengan negatif 3 ditambah 5 per 4 atau 2 per 4 dan sama dengan setengah. Sedangkan X2-nya adalah min 3 dikurangi 5 per 4 atau sama dengan negatif 8 per 4, hasilnya adalah negatif 2. Nah, demikian tadi pembahasan kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.